Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Umar Ali dalam media channel Klinik Rohani Wasilanaks, sebuah media untuk berbagi informasi dan sharing terkait tentang ilmu dan praktek keruhanian. Pada kesempatan ini kami mencoba mengangkat tema yang kami sebut sebagai pandemi syahadat. Masih ingat tahun 2019 akhir masuki tahun 2020, dalam pertama kali dalam sejarah secara global seluruh manusia, umat manusia di bumi ini mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kita tahu dalam suasana pandemi COVID dihimbau kepada seluruh warga masyarakat, seluruh manusia di berbagai teritorial wilayah untuk melakukan isolasi mandiri bila mana terjangkit yang namanya COVID. Dalam ilmu keruhanian, dalam ilmu hakikat, secara dimensional ini ada sebuah konversi di alam dunia, alam jasmani dengan alam rohani, yang sebenarnya itu mengindikasikan ada sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat besar pun terjadi dalam fenomena sosial kesehatan yang kita lihat pada fenomena pandemi COVID. Dan kami sebut itu adalah fenomena pandemi syahadat. Hampir secara global kaum muslimin di dunia melakukan syahadat, masuk Islam itu dengan hanya syahadat yang mengucapkan, ikrar dengan lisan. Sangat berbeda yang sebenarnya dalam ilmu hakikat. Syahadat itu adalah menyaksikan Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Ini kalimat syahadat adalah kalimat dimensional, sebuah kalimat yang sifatnya qadim, sebagaimana yang disebutkan bahwa Allah memberikan sebuah pernyataan memasuki sebuah dimensi rohani adalah dengan melihat atau melalui utusan Rasulnya Muhammad. Hati-hati, kita harus jeli, ini presisi tinggi. Rasulullah Muhammad itu adalah sifatnya qadim, sebagaimana berbagai riwayat hadis, salah satunya adalah dari Imam Qatadah, Rasulullah SAW menyampaikan kabar terkait tentang dirinya sebagai nabi yang pertama kali diutus dan sekaligus nabi yang terakhir diutus di permukaan bumi ini. Kok bisa Nabi Muhammad sebagai nabi awal, sebagai nabi pertama, sebagai aulia, pimpinan atau penguasa nabi? Dalam berbagai riwayat juga, dalam riwayat Imam Tirmizi dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Sejak kapan engkau diutus wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Saya diutus sebelum Nabi Adam lahir, ketika Nabi Adam masih di antara alam rohnya dan di alam jasmaninya." Itu artinya Rasulullah Muhammad itu sifatnya qadim. Apa arti qadim? Sifatnya kekal, sudah ada sejak dahulu sebelum ada kehidupan ini, dan itu senantiasa ada dan sifatnya mutlak dan kekal. Itulah yang disebut dengan qadim.
Maka pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah Muhammad sudah selesai pada zaman ini? Kita harus jeli, sebagai nabi, memang Muhammad sebagai nabi yang diutus terakhir. Tapi beliau menitipkan sebuah pesan bahwa nanti setelah beliau wafat ada al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Siapa mereka? Inilah orang-orang pilihan utusan Allah yang mewarisi nurnya Allah. Karena hakikatnya Rasulullah Muhammad itu adalah nur Allah yang turun di muka bumi ini, yang dibawa oleh seorang utusan. Sebagaimana dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya di langit dan di bumi. Ini ayat sangat jelas, sifatnya qadim, sifatnya dimensional. Allah yang maha qadim turun di alam ruhani disebut sifatnya qadim, itulah Rasulullah Muhammad. Dan kemudian turun di bumi di alam jasmani fisik kita, maka disebut sebagai seorang Nabiullah Muhammad. Jadi Allah yang maha qadim kemudian turun menjadi di dimensi qadim. Inilah yang disebut dengan alam ruhani, yang disebut juga sebagai alam akhirat. Maka sesungguhnya secara ilmu hakikat, akhirat itu bukan nanti, bukan menunggu setelah kita mati, tetapi akhirat sesungguhnya adalah sekarang. Yang penting kita sudah punya ilmu, metodologi, dan sistem untuk memasuki dimensi akhirat. Itulah dimensi alam ruhani. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas menggambarkan. Dalam surah Al-Ahzab 40 Allah berfirman, sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang laki-laki, bukanlah seorang bapak di antara kalian, dan dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi Rasulullah ini sebenarnya adalah sifatnya qadim dari dulu sampai sekarang. Rasulullah itu adalah masih ada dan masih selalu eksistensinya selalu ada, ya, sepanjang ada langit dan bumi. Makanya dalam Al-Quran ada 2 ayat bahwa akhirat itu akan senantiasa ada sepanjang masih ada langit dan bumi. Itu di mana langit dan bumi? Ya sekarang. Yang namanya langit dan bumi ya sekarang. Inilah perlunya sistem dan metodologi untuk membuktikan akhirat itu sekarang. Dan itulah perlunya metodologi tarekatullah yang qadim. Di luar banyak tarekat, tapi carilah tarekat yang waris, mutlak, tarekat qadim. Ini on guaranteed, garansi untuk bisa membuktikan akhirat itu sekarang, bukan nanti. Sekali lagi, pandemi syahadat secara global hampir seluruh kaum muslimin tidak lagi menyaksikan Allah dan Rasulnya. Padahal Rasulullah Muhammad itu adalah nurnya Allah yang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu akan diwarisi dan diwarisi. Jangankan dalam aspek teologi akidah, dalam dimensi dunia, yang bisa menjadi saksi di persidangan adalah orang yang menyaksikan, tahu kronologi kejadian. Apalagi yang namanya akidah terkait tentang syahadat. Kita harus tahu yang mana Allah, yang mana Rasulnya.
itu wajib teridentifikasi. Kalau tidak, makanya sekarang umat Islam tidak bisa mendirikan sholat. Kenapa? Tujuan salat kan aqimis sholah, tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Apanya Allah yang kita ingat kalau kita tidak bertemu dan tidak pernah menyaksikan? Itulah perlunya ilmu tarikatullah sebagai ilmu yang menggaransi praktek ibadah, praktek aktivitas kita menjalani visi dan misi kehidupan ini dalam rangka semata-mata niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui dua dimensional syariat dan dimensional hakikat. Itulah yang berbuah ma'rifatullah. Maka sesungguhnya syahadat yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah syahadat syariat yang sudah terkapsul ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan seluruh kaum sufi, kalangan sufi, dan banyak dalam sebuah referensi yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal kita beragama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhir beragama adalah juga dalam koridor pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kembali di akhir zaman ini, kita akhiri pandemi syahadat tidak hanya bertumpu syariat, bertumpu ucapan lisan, karena itu masih di dimensi jasmani kita. Kita harus masuk ke dimensi hakikatullah, ilmu hakikat. Inilah dimensi yang menghubungkan kesadaran jasmani menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya, itulah Rasulullah Muhammad, yang sekarang telah diwarisi oleh seorang manusia yang disebut sebagai ulama pewaris Nabi. Ini pula yang diperjelas dengan surah Al-Kahfi 17. Falan tajidalahu waliyam mursyida. Kalian tidak akan bisa mendapatkan petunjuk, kalian akan tersesat sampai kalian menemukan seorang waliyam mursyida. Itulah hakikat seorang manusia utusan yang mewarisi, melanjutkan visi ketuhanan, yang membawa sistem wasilah, sistem ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali menegakkan nur Allah, kalimatullahi hiyal ulya, melalui syahadat bersaksi, bukan syahadat pengucapan. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.